warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah pengantar basis data kelas 2E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu database bioskop. Mungkin langsung saja dilanjut dengan rekan saya, Merina Sagala. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pembuatan dari database hingga pengisian dari database bioskop tersebut. Nah, di sini itu pertama-tama kita buat database dulu menggunakan create. Nah, setelah kita udah buat database, yang pertama itu data definition language. Nah, data definition language ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengubah isi dari database tersebut. Nah, dari sini itu dalam pembuatan tabel kita menggunakan create. Yang pertama itu untuk create tabel film, yang dimana dalam tabel film itu berisi ID film yang bertipe data integer auto increment primary key, yang fungsinya juga sebagai nilai unik dari film tersebut, dan juga digunakan auto increment key, yang dimana kalau setiap ID yang bertambah dia akan otomatis bertambah. Selanjutnya itu untuk judul film itu menggunakan varchar 100, yang dimana varchar ini digunakan untuk penginputan teks atau menyimpan teks secara fleksibel. Nah, untuk durasi menitnya itu menggunakan integer. Selanjutnya itu membuat tabel studio. Sama kayak tadi itu, ID studio digunakan sebagai nilai unik dan juga menggunakan integer auto increment primary key. Sama nama studio menggunakan varchar 50, sama harga tiket menggunakan integer. Selanjutnya itu di sini membuat tabel tiket, yang dimana di sini ID tiket sebagai primary key-nya tetap pakai auto increment primary key. Selanjutnya itu ID film integer, ID studio integer juga, jumlah tiket integer. Untuk tanggal nonton itu menggunakan date untuk waktu. Nah, di sini juga menggunakan foreign key untuk menghubungkan tabel tersebut, yang dimana mengambil ID film dari tabel film dan ID studio dari studio. Mungkin untuk hasil tabelnya. Nah, di sini itu udah tampil untuk hasil dari tabel yang udah kita buat. Mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk yang kedua, yaitu data manipulation language. Nah, sama kayak namanya itu manipulation, yang dimana DML ini digunakan untuk memanipulasi data atau menambah maupun menghapus. Nah, untuk fitur yang digunakan untuk yang kedua ini yaitu insert. Jadi insert into ini digunakan untuk mengisi tabel-tabel yang udah kita buat tadi. Mungkin langsung saja dijalankan. Hasilnya. Nah, di sini untuk hasil dari tabel yang udah kita buat dan yang udah kita isi tadi. Nah, ini untuk tabel filmnya dan untuk tabel studionya. Nah, ini untuk tabel studio, dan yang terakhir itu tabel tiket.
Oke, dan di sini itu udah berhasil untuk membuat tabel dan mengisi tabel tersebut. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Wima. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu DQL. DQL adalah singkatan dari Data Query Language, yaitu bagian dari SQL yang khususnya digunakan untuk mengambil atau menanyakan data dari database. DQL hanya memiliki satu perintah utama, yaitu select. Nah, di sini contohnya yaitu select ID ticket dari tabel tiket, dialiaskan ID tiket. Lalu judul film dari tabel film dialiaskan menjadi judul film. Lalu genre dari tabel film dialiaskan menjadi genre. Lalu durasi menit dari tabel film dialiaskan menjadi durasi. Lalu nama studio dari tabel studio dialiaskan menjadi tempat studio. Lalu harga tiket dari tabel studio dialiaskan menjadi harga satuan. Lalu jumlah tiket dari tabel tiket dialiaskan menjadi jumlah beli. Nah, di sini harga tiket dari tabel studio dikalikan dengan jumlah tiket pada tabel tiket. Lalu dialiaskan menjadi total bayar. Nah, tanggal nonton dari tabel tiket dialiaskan menjadi tanggal nonton. Nah, itu diambil dari tabel tiket. Lalu digabungkan untuk tabel film dengan tabel tiket dengan kolom ID film menjadi ID film tabel film. Lalu menggabungkan tabel studio dengan tabel tiket dengan kolom ID studio menjadi ID studio pada tabel studio. Lalu order by untuk mengelompokkan tabel tiket, ID tiket, dan menggunakan ascending atau ASC, yaitu untuk mengurutkan dari yang terkecil. Nah, di sini untuk hasil dari select yang tadi dari DQL yang saya jelaskan tadi, yang keluar yaitu tiket, judul tiket, genre, durasi, tempat studio, harga satuan, jual beli, total bayar, dan tanggal nonton. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada DCL atau Data Control Language. Nah, di sini DCL yaitu mengatur hak akses, otoritas, dan keamanan data di dalam database. Di sini DCL memiliki dua perintah, yaitu grant untuk memberikan hak akses dan revoke untuk mencabut hak akses. Di sini kelompok kami menggunakan grant untuk memberikan hak akses bagi pengguna. Baik, di sini langsung membuat create user untuk membuat user pengguna dari kasir bioskop yang berada di localhost. Kemudian identify by ini digunakan untuk membuat sandi, yaitu sandinya berupa Cinema 123. Kemudian ada Grand Select. Di sini Grand Select digunakan untuk memberikan hak istimewa khusus hanya untuk melihat data. Kemudian ada insert on bioskop db the ticket to kasir bioskop at localhost. Di sini digunakan untuk menambahkan data transaksi baru pada tabel tiket di dalam database bioskop.
flash privilege. Di sini digunakan untuk menginstruksikan server MySQL untuk memuat ulang atau reload pada tabel ke dalam memori internal secara instan, sehingga perubahan akses langsung aktif saat itu juga. Oke, untuk mengecek apakah ada user di kasir bioskop, kita menggunakan drop user if exist. Nah, ini sukses untuk query-nya. Lalu untuk mengecek, nah, sudah sukses semua. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian TCL. TCL itu Transaction Control Language, yaitu bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola transaksi di dalam database-nya. Mungkin secara sederhananya itu bisa dibilang TCL ini memastikan bahwa serangkaian perintah SQL mungkin bisa dari insert, update, atau delete itu dianggap sebagai satu kesatuan pekerjaan yang utuh. Jika semua perintah berhasil, maka perubahan disimpan. Jika salah satu gagal, maka semua perubahan akan dibatalkan. Nah, di sini ada start transaction. Start transaction ini untuk memulai blok transaksi. Semua operasi setelah ini belum benar-benar tersimpan ke database sampai terjadinya di commit itu. Jadi kan itu nanti ada di bawah itu ada commit, maka dari situ nanti transaksi itu akan tersimpan ke dalam database. Lanjut, dalam insert itu untuk menambahkan data tiket baru dari ID film, ID studio, jumlah tiket, dan tanggal nontonnya itu dengan isian data di ID film 13 dan selanjutnya. Nah, untuk commit-nya sendiri ini untuk menyimpan perubahan secara permanen ke database. Jika ada perintah rollback sebelum commit, maka insert tersebut akan dibatalkan. Mungkin di sini dalam start transaction-nya kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini start transaction-nya itu sukses dan mungkin kita bisa lanjut dalam insert into-nya ini. Data sudah ditambahkan, maka lanjut dalam commit-nya. Dari semua ini, dari TCL ini sudah sukses untuk di-input dalam database. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.